Shalom, Sobat setia BSJD yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pikaris Astrinita Silahi STH, bertugas di Resort Rungan Baringeng. Saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungi bagian firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga hingga yang keempat, di bawah judul perikop Kesatuan Jemaat dan Karunia yang berbeda-beda. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini merupakan nasihat yang bertujuan untuk menguatkan iman jemaat yang saat itu sedang mengalami pergumulan. Dan ini juga merupakan petunjuk praktis bagi kehidupan orang percaya agar dapat hidup benar sesuai kebenaran dan kekudusan yang Kristus kehendaki. Inilah yang menjadi alasan Paulus menyampaikan ini, agar jemaat pada saat itu tidak terpengaruh dan tidak menyimpang dari kebenaran yang Tuhan ajarkan, melainkan mereka diingatkan untuk dapat memelihara kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita saat ini, begitu banyak hal-hal di sekitar yang kita temui dan membawa kita dalam pergumulan yang sama seperti jemaat Efesus saat itu. Salah satunya adalah sebuah perbedaan. Terkadang perbedaan yang kita temukan di sekitar kita inilah yang menjadi penyebab iman kita digoyahkan. Sehingga hal itu pun dapat membawa kita kepada sebuah konflik, bahkan mengakibatkan perpecahan, baik dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bahkan bermasyarakat. Oleh sebab itu, melalui firman ini kita pun diajak kepada sebuah kesadaran bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus berusaha dan berupaya untuk tetap bekerja sama dalam perbedaan yang ada. Walaupun terdapat begitu banyak perbedaan, baik itu karunia, talenta, peran, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, bahkan perbedaan yang paling sering kita temui, yakni perbedaan pendapat. Tetapi kita harus dapat menerima dan memahami semua itu, karena kita adalah anggota tubuh dan Kristus sebagai kepalanya. Jadi kita harus memahami bahwa Dia yang berkuasa dan memerintah dalam hidup kita. Walaupun banyak perbedaan yang rasanya sulit untuk diterima, tetapi itu merupakan bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita. Agar kita boleh sabar, rendah hati, saling membantu, saling menghargai, menghormati, bahkan saling melengkapi dengan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Serta kita juga dapat bertanggung jawab atas panggilan hidup yang kita terima dalam kehidupan kita. Bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dan bertanggung jawab kepada Kristus, Sang Kepala yang telah mengaruniakan berbagai hal dalam hidup kita. Hendaklah ini bukan menjadi persoalan yang membawa kita untuk meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita diajak untuk belajar melihat perbedaan sebagai sebuah keindahan dari sudut pandang Tuhan yang adalah kepala atas kita, anggota-anggota tubuh Kristus itu sendiri. Kenakanlah kasih dan damai sejahtera sebagai pengikat
agar kita boleh senantiasa dimampukan untuk memelihara kesatuan roh dan bertanggung jawab atas kasih karunia yang telah diberikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Maka usahakan jangan ada keegoisan, jangan ada perpecahan di antara anggota-anggota tubuh Kristus. Karena kita telah disatukan oleh kasih-Nya, disatukan oleh kemurahan-Nya. Jadi marilah kita juga bersatu, memuliakan nama-Nya, kita memuji, menyembah, dan menyatakan kebesaran-Nya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dapat mencerminkan hidup yang dikuasai oleh roh, hidup dalam kedewasaan iman, dan hidup dalam damai sejahtera. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan yang terus dan senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga boleh diperdengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan tadi boleh mengingatkan bahkan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa Engkau berkuasa memampukan kami untuk dapat hidup menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami juga menyerahkan setiap aktivitas, tugas tanggung jawab, serta pelayanan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertainya. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan kami menyerahkan keberadaan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.